Tapi biasanya kita akan ini paparannya itu mungkin akan lebih terstruktur kalau ada deskripsi. Jadi tiba-tiba kan ada tujuan, ada manfaat, lalu maksudnya tadi ini memang sudah dijelaskan dari analisa masalahnya itu apa namanya, ada kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan, namun belum ada sebetulnya aksi perubahan ini alur pikirnya itu seperti apa, sehingga kemudian Mbak Bintang ini membuat aksi perubahan. Intinya adalah kalau saya pahami tadi adalah chatbot ya. Siap, Ibu. Ya, Nah, kemudian di chatbot ini juga saya nggak belum ada penjelasan yang dimaksudkan dengan chatbot ini apa. Siap. Apakah ini kalau saya lihat sih tadi beberapa kali menyebut live talk. Siap. Apakah ini pengembangan dari live talk atau apa? Mungkin perlu ada penjelasan secara rinci. Kemudian di terobosan inovatif coba dibuka di halaman berapa ini? Siap, Ibu. Izin share screen, Ibu. Ya, share screen. Izin, Ibu. Berarti ini WhatsApp bisnis ya. Siap, betul, Ibu. Lalu ini nanti bisa nyambung ke ini ya, live talk ya. Untuk sementara, untuk jangka pendek, kita akan melakukan pengembangan dari WhatsApp bisnis itu tadi, Bu, yang nanti bisa bisa menjawab pertanyaan melalui chatbot yang sudah ada bank datanya gitu, Bu, izin. Kan di sini ada chatbot, ada knowledge base. Ini kan dasar pemahaman ya, pengetahuan ya. Siap, Ibu. Bank data ya, Bu, kalau Nah, istilahnya. ya, maksudnya bank data itu maksudnya bank data yang menyusun kayak buku substansi gitu ya. Siap, Ibu. Substansi tugas-tugas yang ada di kantor wilayah ya. Lebih tepatnya jawaban-jawaban pertanyaan, Ibu, yang kaitannya pertanyaan-pertanyaan yang berulang atau pertanyaan Dia substansi. akan menjawab sendiri. Ya, ya begitu, Ibu. Klik ini kemudian jawabannya itu. Siap, begitu, Ibu. Jadi jawabannya sudah terformat ya. Siap, sudah, Ibu. Terus belum di ini kan maksudnya alur chatbot ini seperti apa? Siap. Nanti mungkin perlu ditambahkan kan ini ada optimalisasi aplikasi WhatsApp Kanwil menjadi bisnis berbasis chatbot, ya kan? Siap. Kalau ini akun bisnis, berarti nanti kan akun bisnis. Siap. Berarti akun kantor. Siap, Ibu. Berarti nomornya nanti kantor. Siap, iya, Ibu. Nomor kantor berarti langganannya pakai nomor WhatsApp yang saat ini sudah ada sih, Bu, izin. Nanti itu akan kita tingkatkan. dibayar kantor ya. Siap, Ibu. Maksudnya Pak Mentor ini juga harus memahami ketika ini menjadi kebutuhan sudah menjadi WhatsApp bisnis. Nah mungkin perlu juga perlu dijelaskan alurnya orang menggunakan WhatsApp bisnis ini alurnya seperti apa? Siap. Kan ini optimalisasi terus ininya berarti saat ini kan tidak menggunakan WhatsApp bisnis. Siap, ya, Ibu. Masih yang manual, Ibu. Masih manual. Nah maksudnya menuju ke chatbotnya
itu mungkin nanti ketika pada proses aksi perubahan ini Bu Bintang nanti bisa menjelaskan secara detail proses chatbotnya Siap. dan kemudian bentuk knowledge base-nya itu seperti apa, sebagai bank data itu seperti apa, sehingga nanti akan bisa menjawab secara otomatis pertanyaan. Berarti nanti kan berarti prosesnya itu ada pengguna layanan, pengguna informasi, tanya jawab langsung, begitu dijawab ya maka akan keluar sendiri ya. Siap begitu Ibu. Otomatis tidak perlu diketik oleh petugas kan? Betul, betul Ibu. Oke. Kemudian saya lihat di ininya apa namanya? Milestone. Nah, di sini ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, di jangka pendek ada di milestone ketiga itu pengembangan chatbot dan knowledge base awal. Ya. Pengembangan penuh chatbot dan integrasi WhatsApp bisnis. Ya kan? Siap, siap Ibu. Untuk pengembangan chatbot dan knowledge base awal, maksudnya ini tuh bedanya apa? Perlu berapa lama pengembangan chatbot ini dari yang tidak bisnis menjadi bisnis? Memang perlu waktu yang lama. Harus ada di jangka menengah. Oh, siap. Izin. Karena kan pengembangan chatbot ketika sekarang belum, kan maksudnya Bu Bintang kan sekarang itu tidak berbasis chatbot. Ya. Sekarang akan menggunakan chatbot, ya kan? Lalu implementasinya nanti sampai di seminar rancangan perubahan itu harusnya kan sudah bisa berjalan. Ya, ya Ibu. Ya kan? Berarti kan sudah menggunakan chatbot bisnis nih, sudah menggunakan WhatsApp bisnis. Berarti kan tidak perlu di jangka menengah, di jangka pendek pun kan bisa. Ya. Izin menjawab Ibu. Ya. Untuk di jangka pendek itu nanti kita akan melakukan pengembangan Ibu terkait chatbot yang ada di LiveTalk, Sikibe LiveTalk dan di WhatsApp bisnis itu. Namun memang masih dalam dasar-dasarnya Ibu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu masih pertanyaan yang dasar. Sebagai contoh seperti persyaratan untuk pencatatan kekayaan intelektual. Jadi masih yang dasar-dasar Ibu. Nah, untuk yang di jangka menengah itu pertanyaannya untuk dari knowledge base yang ada itu akan lebih detail dan lebih mendalam, serta kemungkinan kami sedang mengangan-angan Ibu apakah bisa nanti jika memang itu dikaitkan dengan AI langsung Ibu. Namun itu memang sudah kami obrolin juga Bu dengan peranata komputer yang ada di kantor wilayah, bahwa itu nanti membutuhkan waktu yang lebih panjang jika kaitannya dengan AI atau dasar-dasar dari knowledge base itu dibikin lebih kompleks begitu Bu, izin. Tapi nanti di jangka pendek itu nanti sudah bisa running dan akan kita lakukan launching Ibu, izin. Nggak, maksudnya di jangka pendeknya penggunaan dengan chatbot ini, maksudnya kita menggunakan pengembangan laptop dengan chatbot ini sudah dengan WhatsApp bisnis nggak? Nanti jadi berbeda produk Ibu. Untuk yang laptop dan yang WhatsApp bisnis itu nanti tetap akan berbeda produk Bu, izin. Nggak, di jangka pendek yang diinginkan dari chatbot ini apa? Bisa running Ibu untuk laptop maupun di WhatsApp. Sudah bisa menjawab belum? Sudah Maksudnya, bisa menjawab Ibu. Nah, sudah bisa menjawab. Siap. Berarti WhatsApp-nya sudah bisnis apa belum? Kan kalau chatbot itu harus menggunakan WhatsApp bisnis nggak? Harus menggunakan WhatsApp bisnis Ibu. Nah, berarti kan di sini harus ini, kalau di jangka menengah ini kan ada bahasa dan integrasi WhatsApp bisnis. Siap. Padahal di sini kalau menggunakan chatbot berarti di Kanwil DKI itu kan harus dalam 2 bulan ini harus ada langganan dulu bisnis, baru
bisa menggunakan chatbot, kan gitu. Begitu, iya Bu, siap Bu. Nah, berarti mungkin perlu ditambahkan di sini adalah eh, pengembangan chatbot dalam kurung melalui WhatsApp bisnis. Siap. Ya kan? Berarti sudah di sini sudah ada integrasi masuk ke live talk belum? Eh, yang di jangka pendek ya Bu? Ya, jangka pendek. Untuk yang jangka pendek, karena kita beda ininya ya Bu ya, izin Bu kita kan beda aplikasi ya Bu, terkait ininya. Jadi kalau untuk di live talk, kita nanti akan bangun basis data tersendiri atau bank data tersendiri untuk Oh, enggak, berarti gini. Berarti kan waktu di jangka pendek ini masih menggunakan WhatsApp bisnis saja, siap. tapi berbasis chatbot. Ya, betul. Dia belum masuk ke live talk. Ya, begitu Ibu. Tapi pada akhirnya dia masuk ke live talk kan? Kalau untuk Bisa itu kami dimasukkan ke live talk enggak? kalau untuk itu kami masih mencari cara Ibu untuk itu karena memang aplikasi Oh, live talk berarti yang kita pakai. nggak usah ini. Maksudnya tadi kan di ini fitur live talk pada Sikibe live talk yang berbasis chatbot. Strategi respeknya kan seperti itu. Siap. Padahal kan ini pisah sama live talk. Iya, Ibu. Bisa Nah, Ibu. berarti nanti eh, apa namanya WhatsApp dengan chatbot ini diintegrasikannya kemana? Eh, maksudnya pemohon ini dari mana? Berarti lewat nomor WhatsApp. Iya, lewat nomor WhatsApp Ibu. Kalau yang pengguna WhatsApp, kalau memang mau dari website kita dengan fitur live Sikibe Live Talk ya dengan Sikibe Live Talk begitu Bu. Kan berarti diklik WhatsApp, dia langsung nyambung ke WhatsApp-nya toh, masuk ke aplikasi Siap. WhatsApp, Siap. terus langsung bertanya langsung ya. Iya Ibu, siap Ibu. Oh ya. Mungkin nanti di sini nih di jangka pendeknya perlu ada penyesuaian kalimat di pengembangan chatbot dan knowledge base awal sama yang di jangka menengahnya ini eh, karena kan di sini di jangka pendek sudah menggunakan WhatsApp bisnis. Siap Ibu. Nah, di jangka pendek ini nggak ada uji coba. Ada Ibu di tahap ketiga ini Bu, dari Agustus minggu ketiga sampai dengan September minggu ketiga ini, nanti di minggu ketiga September itu akan ada uji coba alfa Ibu. Mana? Eh, di detailnya sih Bu, saya nggak masukin ke sini di detail yang RAP-nya. Dimasukin, nanti Siap. kamu kelewat. Siap, Karena maksudnya time schedule ini adalah untuk mengukur capaian pelaksanaan aksi perubahan. Nanti Siap. kalau nggak ini kan ini kok tiba-tiba beta kok nggak ada awalannya. Siap, siap Ibu. Akan kami tambahkan Bu. Terus nanti berarti ada manual guide-nya. Iya Ibu, nanti akan disusun SOP alur dari knowledge base dan SOP dan manual book dari penggunaan itu Bu. Nanti untuk Nah, berarti ada tahapan menyusun manual book. siap. Selain uji coba, maksudnya ada manual booknya. Berarti itu dimasukkan di ini ya Bu ya, di uji coba juga ya Bu ya? Atau Nah, gini, manual book dulu dibuat, siap. ya kan? Kan pengembangan dulu, terus buat manual book, Siap. terus baru uji coba. Siap. Uji coba ini nanti, ini uji cobanya kemana? Ke siapa saja? Siap. Kan ada petugas layanan, ya kan? Siap Bu. Terus ini nanti yang pegang PIC dari WhatsApp ini nanti dipegang satu orang atau apa? Atau semua yang di layanan bisa ini. Jadi ini nanti uji cobanya mungkin Mbak Bintang kan petugas yang melayani layanan. Kemudian ini berarti masuk di pengaduan juga nggak? Iya Ibu, pengaduan juga Ibu. Pengaduan juga. Siap. Berarti masuk jadi satu.
Masih jadi satu Ibu, jadi sama seperti CKB Livestock yang sebelumnya Ibu, karena kan di situ kita juga ada fitur untuk pengaduan juga Bu, dan WhatsApp Oh juga iya. sama. Terus kalau ini nanti jadi berarti si keyboard laptopnya seperti apa? Ditinggalkan atau dia masuk ke situ? Masih sama Ibu, cuman kita kembangkan saja fitur-fitur yang di dalam CKB Livestock itu Bu, yang sebelumnya. Jadi pengembangan ya ini ya. Iya, betul Ibu, pengembangan CKB Livestock yang sebelumnya menjadi yang versi 2 ini Ibu. Ini versi 2 ya. Iya, versi 2.0 Ibu izin. Nanti berarti di jangka pendeknya perlu ditambahkan ya, Siap, Bu Bintang ya. siap Ibu. Nah, terus uji coba beta dan pelatihan. Pelatihannya emang berapa hari? Pelatihan ini nanti kami sih pelatihannya akan menyasar pada petugas layanan ya Bu ya, petugas layanan, dan dengan adanya fitur-fitur lanjutan di jangka Ini kayaknya lebih ke bimbingan teknis ya. iya Ibu, sepertinya lebih ke bimbingan teknis sih Bu. Kalau dari Ya, dikoreksi siap Ibu. untuk bimbingan teknis. Maksudnya kan bimbingan teknis penggunaan ini ya. Siap, siap Ibu. Di jangka panjangnya itu pengembangan fitur lanjutan dan integrasi eksternal. Eksternalnya tuh maksudnya kemana ini? Eksternal ini nanti sih kami sih sebenarnya ingin mengembangkan lebih lanjut aplikasi ini, salah satunya yang terkait AI tadi Bu, dan bagaimana ini juga bisa dikembangkan seperti uh, alur pencarian permohonan Bu izin. Itu kan nanti kita melibatkan aplikasi dari luar kantor wilayah ya Bu ya. Seperti contoh alur permohonan apostil yang sekarang kan memang itu hanya bisa dilihat oleh petugas, tapi belum terotomatisasi Bu. Ketika pemohon kalau mau nanya tentang alur permohonan apostil saya sampai di mana ya, itu kan tetap harus kami konfirmasi dulu ke petugas yang akan mencarikan. Nah, ketika itu nanti akan diintegrasikan, berarti kan kita juga harus melibatkan dari pihak. Berarti kan kamu harus bekerja sama unit kerja eselon 1. Siap Ibu. Nah, jangka panjangnya nggak ada koordinasi ke unit kerja eselon 1. Oh ya Ibu. Siap. Ya, maksudnya melakukan koordinasi ke unit kerja eselon 1. Nggak bisakah? Karena itu coba deh apa nggak susah itu aplikasi misalnya tracking kan ini. Iya Ibu, tracking gitu-gitu sih Bu. Kalau misalnya dari AHU belum membuka proses itu kan nggak akan bisa kamu. Iya Ibu, siap. Maksudnya Mbak Bintang nggak akan bisa, jadi macet di jangka panjangnya nanti. Siap Ibu. Terus gimana? Itu tadi sih Bu, harus koordinasi dulu ya Bu ya. Ya, koordinasi ke unit kerja eselon 1 terkait dengan layanan yang ada di kantor wilayah. Siap. Itu nanti kamu kalau misalnya tracking mestinya tidak usah ke unit kerja eselon 1 dulu. Siap. Tapi maksudnya tracking permohonan yang dilaksanakan di kantor wilayah dulu. Oh, siap Ibu. Kan di sana ada aposti. Siap Ibu. Kalau aposti itu kan nggak perlu waktu lama, nggak perlu tracking. Siap Ibu. Kan dia langsung hari itu juga langsung outputnya keluar. Nah, yang perlu tracking itu adalah permohonan kewarganegaraan. Nah, sekarang maksudnya yang di kewarganegaraan itu seperti apa prosesnya di kantor wilayah? Kan itu ada proses melalui, ada aplikasinya enggak? Terus nanti kan ada proses tim terpadu.
Ada tim terpadu sampai kemudian kalau di Kanwil kan sampai diusulkan. Siap, Ibu. Nah, apakah terus sampai diusulkan baru setelah SK keluar, Perpres keluar, Kepres keluar baru ada sumpah. Siap. Nah, nanti seperti apa itu makanya koordinasi dengan divisi, Siap. koordinasi dengan pengelola layanan kantor wilayah. Siap. Ini maksudnya porsinya Bu Bintang mungkin sampai di situ. Iya, Ibu. Siap. Nanti kalau sudah jadi eselon 3 porsinya sudah ke unit kerja eselon 1 Ya, karena Bu. sudah mulai tergambarkan karena susah nanti ini terlaksananya karena belum tentu loh dari unit kerja eselon 1 itu membuka tracking ininya ke kita atau bahkan membuka kita nggak tahu nanti di hasil dari transformasi digital Pak Menteri ini layanan publik untuk layanan bidang hukum itu apakah sudah termasuk pada tracking permohonan. Siap. Nah, mungkin itu nanti bicarakan dengan coach ya, yang jangka panjangnya. Kalau saya sih lebih ke Mbak Bintang mengkoordinasikan ini ke substansi layanan yang ada di kantor wilayah. Siap, ya, Ibu. Sehingga mampu menjawab masyarakat untuk kebutuhan yang sesuai diinginkan. Misalnya kayak yang layanan KI. Ya, Ibu. Siap. Layanan KI itu kan kalau yang ada di kantor wilayah itu sampai di mana? Siap. Notaris, misalnya pengajuan pengajuan pindah notaris sampai di mana, pengajuan pindah, pengajuan pensiun atau hal-hal berkaitan dengan notariat Siap. atau layanan lain yang ada di di kantor wilayah. Ya, siap, Ibu. Ya, mungkin itu terus coba lainnya. Lainnya lagi. Nah, promote pengaruh tinggi, kepentingan tinggi. Kok Kadif P3H nggak muncul di sini? Iya, Ibu, lupa saya masukin di sini, Bu. Saya pikir dihilangin. Kan yang hilang hanya Kadif, Min. Iya, tadi saya baru sadar waktu paparan loh. Kadif P3 di mana? Belum saya masukin, Ibu, mohon maaf. Ya, Siap. jadi ini termasuk nanti untuk tracking layanan harmonisasi. Siap, Ibu. Itu sudah sampai mana? Dia kan penting banget tuh, pengaruhnya tinggi dan kepentingannya tinggi untuk dan peran strategis kantor wilayah sekarang itu ada di Kepala Divisi P3H. Siap. Nah, karena ada Kadif P3H, ada proses harmonisasi, berarti ada pengaruh, ada di sini Dari Uke pemerintah 1. daerah ya, Bu? Oh, oke, 1. Siap. Rasa pemerintah daerah iya. Siap. Pemerintah daerah itu selaku yang sebagai inisiator untuk harmonisasi Siap. itu siapa? Biasanya sih pemerintah daerah ya. Siap. Iya, Ibu, pemerintah daerah, Ibu. Dan UK 1 nggih, Bu? UK 1 itu kan
pengaruhnya tinggi, kepentingannya rendah. Nggih, Misalnya nih, dari Kanwil menjawabnya salah siap. tentang KI atau tentang kewarganegaraan lah, naturalisasi Siap, misalnya. Jawabnya salah. Lalu kan orang komplain ke pusat, siap. ke Dijen AHU. Iya, Ibu. Ya, dia pengaruhnya tinggi tapi kepentingannya rendah untuk aksi perubahannya, Mbak Bintang. Nggih, Ibu. Tapi coba nanti diskusikan dengan coach ya. Siap, siap, Ibu. Ya, pengaruhnya rendah, kepentingannya rendah, lembaga LBH. Siap. Saya di sini udah masukin LBH tapi lupa masukin P3H, Ibu. Kan kaitannya sebenarnya sama P3H Nah, terkaitan iya. dengan hukum ya, Bu. Terkaitan dengan Ini hanya hukum. salah ngetik aja ya. Siap, Ibu. Maaf, Bu. Maksudnya, kok Bu Mutia mesti dapat aja ya. Iya. Ibu selalu dapat aja, Bu. Nah, Mbak Bintang, Bu Bintang ya, kan ini ada defendersnya, pengaruhnya rendah, tapi dia kepentingannya tinggi untuk eh, ini kan pengguna layanan Kanwil, petugas pelayanan atau duta layanan atau peranata humas. Di sana itu ada help desk, Nggih, Ibu. itu punya pengaruh nggak? Punya, Ibu. Jadi bisa dimasukkan kan? Bisa, Ibu. Siap, siap. Kami Ya. masukkan, Bu. Siap. Kan ada masih ada kan sekarang petugas helpdesk Masih, Bu. Masih ada. masih ada, kecuali sudah dihilangkan. Masih, Bu. Nggak Ya, dihilangkan, Ibu. Karena memang vital sih, Bu, kalau help desk. Karena nah masyarakat iya, kan maksudnya dia yang bisa memberikan informasi juga keterkaitan data layanan yang ada di kantor wilayah. siap. Lanjut, lanjut. Lanjut. Udah selesai, Bu. Belum, balik lagi. Di tujuan, coba lupa saya di Siap. tujuannya. Di tujuan. Siap, Ibu. Sebentar, Ibu. Kami majukan ke depan. Berikut, Ibu. Tujuan. Ya, di tujuan ya. Siap. Mbak Bintang, Bu Bintang kan pasti punya tujuan secara keseluruhan. Oke, siap, Ibu. Secara keseluruhan dari aksi perubahan ini. Siap. Kan pastinya akan meningkatkan kualitas layanan publik, ya kan? Siap. Kualitas layanan publik apa? Dalam rangka pemberian informasi, Bu. Iya, Dan penanganan informasi. coba diformulasikan kalimatnya nanti ini dengan coach. Siap, Ibu. Terus tujuannya kan ada tujuan jangka pendek sama tujuan jangka panjang karena sesuai dengan apa namanya yang dibuat di milestone ya. Siap, Ibu. Jadi tujuan jangka pendeknya itu kan berarti tersedia kan apa namanya WhatsApp dengan berbasis chatbot, ya kan? Iya, Ibu. Tersedianya layanan, ya kan? Apa namanya? Layanan apa? Informasi, Bu. Layanan informasi menggunakan layanan informasi yang berkualitas melalui penggunaan aplikasi WhatsApp berbasis chatbot dengan apa? Bisnis itu apa? Maksudnya WhatsApp bisnis ya? Iya. Dengan WhatsApp bisnis
berbasis apa? Berbasis chatbot. Dengan dengan WhatsApp Business berbasis chatbot. Chatbot Betul. itu, Chatbot itu sih sebenarnya kayak fitur cara menjawabnya, Bu. nah ya, Biasanya fitur cara menjawab ya, Bu. melalui fitur WhatsApp bisnis Berbasis dengan metode chatbot. ya. Ya, coba nanti formulasinya apa namanya, dari komponen-komponen itu dijadikan satu menjadi sebuah tujuan jangka pendeknya. Oke, siap Ibu. Ya kan? Di sini kan eh, kemudian jangka panjangnya itu apa? Oke, Ibu. Nanti akan kami formulasikan, Ibu. Ya kan? Jangka panjangnya, meningkatkan IKM itu termasuk jangka pendek apa jangka panjang? Jangka jangka panjang ya, Bu ya. Indeks apa? Kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat jangka, Pendek, Bu. kan ini mau WBBM, Mbak. Kalau Iya, Ibu. punya Siap. jangka panjang baru tahun 2026 dong. Siap. Jangka pendek, Ibu. Izin koreksi, Ibu. Ya, jangka jangka pendek atau menengah. Tapi saya sih ininya ke jangka pendek karena Oke, Ibu. proses ininya harus cepet nih. Siap. Lalu manfaat untuk organisasi ya terwujudnya sistem layanan publik yang modern, efisien ini. Nah, kan untuk organisasi, apalagi menuju WBBM, ini kan sebagai upaya, terobosan sebagai upaya untuk meningkatnya dan terukurnya kinerja organisasi, ya kan? Benar nggak sih? Iya, Ibu. Meningkatnya dan Dan terukur. kalau ini kan meningkat kinerja humas kan meningkat. Siap, Ibu. Kemudian bagi instansi juga itu tersedianya fasilitas layanan untuk masyarakat, Betul. Siap, Ibu. ya kan? Selain mewujudkan terwujudnya sistem ini, juga tersedianya fasilitas layanan masyarakat kan. Ada fasilitas baru nih yang menyesuaikan dengan kondisi kekinian sehingga Ya. masyarakat lebih familiar, untuk lebih mudah sambil jalan pun dia bisa bertanya. Oke, Ibu. Siap. Ya, kemudian maksudnya ini dibagi manfaatnya itu manfaat untuk instansi, terus untuk pelaksana, maksudnya pelaksana itu proyek leader nih, Oke, Ibu. ya. Proyek leader ini kan kalau Mbak Bintang ini kan memberikan kesempatan bagi proyek untuk mengaktualisasikan kepemimpinan dalam adaptasi, itu sudah betul. Ya berarti kan itu meningkatkan kompetensi. Oke. Siap, Ibu. Kompetensi bukan hanya bukan hanya kompetensi Bu Bintang untuk sebagai proyek leader ini mengaktualisasikan kepemimpinannya, tapi juga meningkatkan kompetensi SDM Pranata Humas. Oke, siap. Kompetensi. Benar nggak? Iya, Ibu. Ya, atau meningkatkan kompetensi ini Pranata Humas, kemudian petugas layanan masyarakat. Siap. Terus kan kalau ini berhasil, aksi perubahannya Bu Bintang ini berhasil, berarti kan sasaran kinerjanya Bu Bintang tercapai. Siap. Iya, Ibu. Kan Bu Bintang kan melaksanakan di perjanjian kinerja itu ada sasaran kinerja pelaksanaan humas ya, penyelesaian permasalahan, maksudnya pengaduan. Iya, betul, Ibu. Nah, jadi itu kan nanti untuk meminimalisir adanya pengaduan. Iya, betul, Ibu. Ketika kita bisa menjawab cepat, ya kan? Berarti maksudnya ketika kinerja ini humas itu tercapai atau meningkat, maka tidak ada lagi itu teguran dari ombudsman. Siap, betul, Ibu. Kan di awal itu kan kondisi saat ini itu kan
adanya bukan teguran tapi arahan dari ombudsman untuk lebih mempercepat proses menjawab pertanyaan atau menangani beberapa pertanyaan terkait informasi kantor wilayah dari masyarakat yang tadinya sekian jam menjadi sekian Menit. menit. Siap, betul. Kan gitu. Nah nanti pada saat implementasi, saat seminar implementasi, Mbak Bintang harus bisa menunjukkan berapa menit menjawab pertanyaan masyarakat melalui WhatsApp layanan ini. Siap. Gitu kan, 24 jam kan? Iya, Ibu. Saya tadi ada, saya bisa akses 24/7 itu apa 24 dibagi 7. 24 jam per 7 hari, Bu. Mohon maaf, Bu. Oh iya 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 Siap. iya. 24 jam per 7 hari. Nah, bagi stakeholder ini kan kebutuhan akan layanan masyarakat. Jadi kan ini kan peningkatan kepuasan masyarakat. Nah, ini mungkin lebih didetailkan lagi bahwa peningkatan kepuasan masyarakat ini berdasarkan kebutuhan informasi masyarakat itu terpenuhi, Oke, siap, Ibu. ya kan? Terus eh, terus kan menjadi lebih meningkat pelayanan publiknya ya. Siap, iya, Bu. Betul, Ibu. Nah, di sini ada kata lebih cepat, mudah, dan akurat. Boleh nggak sih ditambahkan tepat? Oh, siap. Siap, Ibu. Cepat, tepat, mudah, dan akurat. Tepat, mudah, dan akurat, ya, Bu. Atau cepat, tepat, yang lebih mudah, cepat, tepat, dan akurat. Enak kan di belakangnya at. Mudah dan akurat. Oke, itu mohon maaf banyak ya. Terima kasih, Ibu, Untuk atas lebih arahannya. sempurnanya. Siap, Ibu. Terima Sukses kasih. selalu Mbak Bintang. Ya, Ibu, terima kasih. Siap, Ibu. Makasih Pak Putu. Terima kasih Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Iya. Mohon izin live, Ibu. Terima kasih, Bu Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Ibu Coach, saya akan memanggil Pak Januar dari Kanwil DKI. Pak Putu masih tetap ya. Betul Ibu, masih stay Ibu. Mohon izin Pak Putu. Ye. Oh, siap, siap. Ya, Bapak, ya. Sampai dulu ke